السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas suatu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita, terkait dengan bagaimana mengembangkan kecerdasan basirah kita. Kita mengulang-ulang pengertian bahwa manusia itu Allah beri karunia dua kecerdasan dalam memandang. Yang pertama, mata ini. Mata ini disebut dengan basar. Dia mampu memandang materi-materi yang hidup ini. Materi-materi dalam kehidupan ini dipandang oleh mata yang ini, yang disebut dengan basar. Sehingga manusia melihat bentuk-bentuk dari setiap apa yang dilihatnya, warna-warnanya, gerak-geriknya, dan seterusnya dan seterusnya. Namun kelemahan basar ini, dia tidak mampu menangkap nilai, makna dari sesuatu yang dilihatnya. Untuk menangkap ini baik atau buruk, benar atau salah, manfaat atau bahaya, dibutuhkan kemampuan memandang yang berikutnya. Allah memberi kita kemampuan yang lain di jiwa kita dalam memandang yang disebut dengan basirah. Basirah inilah yang mampu menilai apa yang kita lihat. Mata tadi telah melihat apa, maka basirah itulah yang akan menyimpulkan bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini manfaat, ini bahaya. Itu kemampuan basirah. Dan itulah yang harus ditajamkan, yang harus dicerdaskan. Harus semakin hari semakin mampu, semakin tajam kemampuan kita dalam menilai setiap apapun. Karena di saat basirah kita tidak tajam, kita akan mudah tersesat di jalan. Mudah ditipu oleh syaitan. Mudah terkecoh oleh dunia. Kenapa? Karena basirah kita ternyata tumpul. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara menajamkannya? Maka pada pembahasan yang lalu kita telah membahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana kita menajamkan basirah kita. Basirah kita ini untuk bisa memandang dengan tajam membutuhkan hidayah dari Allah. Sehingga seorang Rasul pun tidak mampu memberi hidayah kepada manusia. Rasul hanya mampu memberi petunjuk, di mana inilah jalan yang benar. Kemudian inilah cara menjalani jalan yang benar. Adapun bagaimana seseorang kemudian merasa cocok dengan jalan yang benar, sehingga dia mau dan mampu menjalani jalan yang benar, itu membutuhkan hidayah dari Allah. Sehingga pada saat yang lalu kita membahas salah satu ayat terpenting dalam hal ini adalah ayat innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Paman beliau yang sangat beliau cintai, Abu Talib, itu ternyata di akhir hayat Abu Talib, Rasulullah SAW terus mengingatkannya. Tapi ternyata Abu Talib tidak mau. Tidak mau. Sehingga di akhir hayatnya Abu Talib mengatakan, ana ala dini qaumi. Aku ada pada agama kaumku. Ala dini abai. Yani ada pada agama nenek moyangku. Nah, ini contoh. Bahwa ternyata seorang Rasul pun tidak mampu memberi hidayah. Nah, basirah untuk bisa tajam membutuhkan hidayah. Nah, hidayah dari Allah ini ternyata Allah memilih. Tidak semua orang diberi hidayah. Sehingga Allah katakan, yani innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang mampu memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, di sini kita melihat bahwa basirah itu membutuhkan hidayah dan hidayah itu ada di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka muncul pertanyaan, siapakah orang yang memiliki kriteria sehingga dengan kriteria-kriteria itu dia layak mendapatkan hidayah Allah? Maka itulah yang kita telah bahas. Di antaranya orang yang benar-benar mempertahankan la ilaha illallah di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Orang yang ikhlas lillahi ta'ala, itu yang layak mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kita lihat seseorang itu pada akhir hayatnya mampu mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena sampai akhir hayatnya dia mampu mempertahankan la ilaha illallah. Sehingga dikatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga. Nah, jadi kita mengerti di sini bahwa hal pertama atau kriteria yang pertama harus ada pada diri seseorang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah agar basirahnya itu tajam adalah dia mempertahankan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Sehingga dia harus membersihkan dirinya dari syirik. Nah, berikutnya lagi, apa yang menyebabkan Allah itu semakin meningkatkan hidayah itu kepada seseorang? Maka jawabnya adalah bagaimana tingkat ketakwaan seseorang. Bagaimana tingkat ketakwaan itu harus ditingkatkan? Jawablah, seseorang itu harus memiliki kehendak ingin memelihara, ingin menjaga dan melindungi agama Allah, syariat Allah, akidah dan ibadah yang Allah syariatkan kepadanya.
Sehingga kita pun melihat bagaimana Rasulullah SAW membimbing anak kecil umur 9 tahun bernama Abdullah ibnu Abbas, diajarinya. Rasulullah katakan kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku akan ajari engkau beberapa ungkapan. Ihfazillaha yahfazka. Pelihara olehmu Allah, Allah akan memeliharamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Pelihara oleh engkau Allah, engkau dapati Allah bersamamu, satu tujuan denganmu. Jadi kita lihat di sini bahwa seseorang itu akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Sehingga dia selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Selalu berada di jalan yang benar. Selalu dalam keadaan beramal soleh dan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di saat seseorang itu menjaga Allah di dalam dirinya. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga Allah? Menjaga Allah diantaranya adalah dengan selalu mengingat Allah. Tidak melupakan Allah. Orang yang mengingat Allah diingat oleh Allah. Orang yang melupakan Allah dilupakan oleh Allah. Orang yang selalu memperhatikan Allah diperhatikan oleh Allah. Orang yang tidak peduli kepada Allah, Allah pun tidak peduli kepadanya. Seseorang yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepadanya dengan usaha yang lebih besar daripada usaha orang itu dalam mendekat. Kalau dia berjalan, Allah akan berlari kepadanya. Sehingga kita lihat di sini bahwa ada sikap berbalas dari Allah. Bahwa Allah itu selalu membalas manusia dengan balasan yang minimal setimpal dengannya. Bahkan lebih daripada itu Allah lakukan. Di saat seseorang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Di saat orang itu membenci Allah, Allah akan membencinya. Sehingga di sini kita lihat bahwa kebersamaan dengan Allah itu diwujudkan dalam bentuk sikap selalu melindungi Allah, menjaga Allah di dalam dirinya, agar Allah itu terus diingatnya, Allah itu selalu dipatuhinya, ditaatinya, yakni benar-benar dicintainya, dan seterusnya. Maka nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas itu ternyata panjang sekali. Di antaranya adalah di saat engkau itu ingat kepada Allah, di saat engkau senang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Maka kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sebagai figur yang Allah contohkan kepada kita. Kita dapat pelajaran besar sekali dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang selalu mengesankan dirinya manusia biasa. Sehingga dia itu tidak memiliki mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Seperti mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu bukan mukjizatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu selalu menampilkan ketajaman basirah. Sehingga mampu menakwil mimpi yang sulit ditakwil oleh para peramal mimpi yang ada di zaman itu. Nah, ini ketajaman basirah.
Sehingga Rasulullah SAW, sehingga Nabi Yusuf alaihi salam adalah figur bagaimana contoh seseorang yang basirahnya sangat tajam. Nah, kita lihat bukti bagaimana seseorang itu memelihara Allah, menjaga Allah, ikhlas kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf, maka dijaga oleh Allah. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana saat Nabi Yusuf alaihissalam ternyata lebih memelihara kehormatan dirinya daripada berzina. Maka dia pun lebih memelihara, lebih memilih penjara daripada terbebas namun terhina. Tidak mau dia berzina, tidak mau. Maka lebih memilih untuk dipenjara. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, maka akibatnya berada di dalam penjara. Kemudian dia pun telah melewati masa yang sudah kelebihan. Dia sudah berpesan kepada dua orang yang satu sel dengan dia. Di saat kedua-duanya lepas dari penjara, dititipinya pesan, ingat, kau ingatkan raja bahwa aku ini sudah kelewatan masa waktuku. Semestinya aku ini sudah keluar dari penjara. Ingatkan itu kepada raja. Ternyata kedua-duanya lupa. Maka pada saat raja bermimpi, ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. 7 tangkai gandum yang kurus memakan 7 tangkai padi yang gandum yang gemuk. Hal itu tidak ada peramal mimpi yang mampu mentakwil mimpi itu. Maka teringatlah si pelayan raja yang dulu satu sel dengan Nabi Yusuf. Dia katakan kepada raja, ada yang mampu menakwilkan mimpimu, wahai raja. Siapa dia? Orangnya ada di dalam penjara. Dan semestinya dia sudah dikeluarkan dari penjara. Panggil dia. Sampaikan kepadanya mimpiku. Maka datanglah si pelayan ini masuk ke dalam penjara dan menyampaikan mimpi raja kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun mentakwilnya. Katanya akan datang 7 tahun kesuburan. Sehingga panen raya di mana-mana. Gandum berlimpah ruah. Namun akan datang setelahnya 7 tahun kekeringan. Sehingga tidak ada orang berhasil menanam gandum di 7 tahun itu. Maka kewajiban kita adalah menjaga pada 7 tahun kesuburan itu agar gandum-gandum itu mencukupi 7 tahun berikutnya. Mencukupi 14 tahun. 7 tahun kesuburan dan 7 tahun kekeringan. Maka disampaikanlah pesan takwil mimpi itu kepada raja. Maka kata raja, ini yang benar. Panggil dia. Dikatakan oleh pelayan itu dia tidak mau keluar dari penjara. Dia tidak mau. Dia ingin agar engkau menghukumi. Engkau mendatangkan orang-orang yang katanya menjadi korban-korbannya Nabi Yusuf. Maka didatangkanlah. Kita lihat Zulaikhah dan para wanita yang telah memotong jari-jari mereka. Maka ada di hadapan raja kesemua mereka. Nabi Yusuf ingin membuktikan bahwa diri beliau itu korban. Tidak layak sesungguhnya beliau itu masuk ke dalam penjara. Karena beliau difitnah oleh para wanita ini.
Maka beliau ingin membuktikan dengan dihadirkan para perempuan itu. Maka benar-benar raja pun mendatangkan mereka semua. Kemudian dimunculkan Nabi Yusuf. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 52. Maka raja pun berkata kepada para perempuan itu, Qala ma khatbukunna idh rawadtunna Yusufa an nafsihi. Kata raja, apa yang menyebabkan kalian itu merayu-rayu Nabi Yusuf agar melepaskan dirinya untuk kalian? Artinya mau berzina dengan kalian. Maka qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Maka para wanita itu pun menjawab, hasya lillah, maha suci Allah dari segala hal yang buruk. Ma alimna alaihi min su'. Kami tidak melihat keburukan sedikit pun pada Nabi Yusuf. Kami semua saksi bahwa beliau itu orang yang suci, orang yang bersih dari segala tuduhan yang buruk. Lebih daripada itu, Zulaikhah pun bersaksi. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Maka Zulaikhah sebagai istrinya gubernur, sehingga di sini dinamai dengan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah gubernur Iskandariyah waktu itu. Alexandria di Mesir. Nah, maka Zulaikhah pun bersaksi. Al-ana hashasal haq. Sekaranglah waktunya disingkap kebenaran. Ana rawattuhu an nafsihi. Akulah yang menggoda dia untuk dia melepaskan dirinya untuk mau berzina. Wa innahu laminas sadiqin. Dan sesungguhnya dia itu tergolong di antara orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, tidak berbuat kesalahan, terfitnah sehingga masuk ke dalam penjara. Maka kita lihat di sini Nabi Yusuf alaihi salam pun berkata, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib." Hal ini aku lakukan, yakni konfrontasi ini, orang-orang yang menuduh dulu bahwa aku berbuat buruk datang dan aku ada untuk membuktikan. Untuk membuktikan bahwa aku ini tidak pernah selingkuh, mengkhianati ayah angkatku. Di mana Nabi Yusuf itu dari kecil dipelihara oleh gubernur Alexandria. Aku tidak ingin selingkuh dengan istrinya sehingga aku mengkhianati suaminya. Tidak mau aku. Sehingga dikatakannya, Anni lam akhunhu bil ghaib. Aku tidak pernah mengkhianatinya di saat dia tidak ada. Dengan melakukan selingkuh dengan istrinya. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, menunjuki tipu daya para pengkhianat. Orang kalau punya sifat pengkhianat, tidak komitmen dengan janjinya, tidak komitmen dengan persyaratan yang diakuinya, tidak komitmen dengan kebenaran yang diyakininya,
tidak komitmen dengan kemuliaan dirinya, amanah Allah yang Allah letakkan pada dirinya, maka Allah pun tidak akan memberi hidayah kepadanya. Allah hanya akan memberi hidayah kepada orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar menjaga kejujuran, menjaga kebenaran, tidak mau berkhianat terhadap apapun yang dia harus berkomitmen terhadap semua itu. Nah, ini kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menjalani. Walaupun beliau jadi korban harus masuk penjara, dijalaninya. Beliau buktikan bahwa beliau lebih suka masuk penjara daripada harus berzina. Jadi gay, memuaskan para wanita itu. Tidak mau dia. Maka kebenaran itu pun dibuktikan oleh Allah. Bahwa berikutnya beliau menjadi orang mulia. Mampu mentakwil mimpi dan berikutnya ditunjuk menjadi menteri oleh raja. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat beliau itu menjadi menteri logistik, apa yang beliau lakukan? Beliau berhasil memelihara gandum-gandum yang 7 tahun panen raya. Apa yang beliau lakukan? Beliau membuat gudang-gudang besar. Sehingga siapapun yang datang menjual kelebihan panennya, itu dibayar oleh beliau. Kemudian hasil panen itu dijaga dalam bentuk apa? Gandum lengkap dengan tangkainya. Kenapa? Karena akan dijaga selama 7 tahun. Karena kalau sudah dipisahkan, bulir-bulir gandum itu dari tangkainya tidak akan bertahan lama. Tapi di saat dia masih bersama dengan tangkainya, akan bertahan bertahun-tahun. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf selama 7 tahun. Dibelinya hasil panen raya dari setiap daerah di dunia ini. Siapapun yang datang membawa hasil panennya dibayar dengan harga yang normal. Maka gudang-gudang Nabi Yusuf pun penuh. Kenapa harus berbuat begitu? Karena Nabi Yusuf berpikir tentang 7 tahun kekeringan. Maka datanglah 7 tahun kekeringan. Tidak ada panen gandum dimanapun. Yang ada hanya gudang-gudang Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh dengan gandum. Maka berdatanganlah orang membeli gandum-gandum Nabi Yusuf. Tidak ada di dunia ini gandum kecuali di gudangnya Nabi Yusuf. Sehingga berdatanganlah orang dari berbagai penjuru dunia. Nah, di saat ada yang mampu membayarnya dengan uang, membayar dengan uang. Yang tidak mampu membayar dengan uang, membayarnya dengan barang. Ditampung pula itu semua. Maka berdatanganlah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yakub alaihissalam memiliki beberapa orang istri. Anak Nabi Yakub itu ada 12. Nah, Nabi Yusuf itu satu ibu dengan Bunyamin. Bunyamin, satu ibu. Yang 10 lainnya itu lain ibunya. Maka ke-10 orang itu pun disuruh oleh Nabi Yakub untuk membeli gandum ke Alexandria, ke kota Iskandaria. Berdatanganlah mereka. Mereka pun berjumpa dengan Nabi Yusuf dan tidak menyadari bahwa ini adalah saudaranya. Tidak terbayangkan bagaimana saudaranya yang pernah dilemparkan ke dalam sumur di waktu kecil itu kemudian menjadi orang besar. Menteri logistik yang sangat dipercaya oleh raja.
Maka mereka pun di kali pertama mampu membayar. Yakni pembelian gandum. Tapi di kali yang kedua sudah mulai melemah. Mereka pun membawa barang-barang yang tidak berharga dari rumah mereka. Karena mereka jatuh miskin. Dilihatnya oleh Nabi Yusuf, diterima pula. Dan diberi oleh Nabi Yusuf gandum-gandum itu kepada mereka. Dan Nabi Yusuf berpesan. Apa pesannya? Hendaknya kalian bawa saudara kalian yang ke-11. Maka mereka bilang, sulit buat kami mendatangkan Bunyamin. Harus datangkan dia kemari. Maka kedatangan berikutnya mereka pun sudah tidak mampu lagi membawa barang. Kenapa? Habis kekayaan mereka. Mereka berupaya merayu-rayu ayah mereka, Nabi Yakub, agar melepas Bunyamin. Nabi Yakub berkata, kejadian yang terjadi pada Yusuf aku belum lupakan. Berikutnya kalian pula akan melakukan hal yang sama. Berikutnya nanti aku akan kehilangan Bunyamin. Tidak. Maka dirayu-rayunya. Akhirnya Nabi Yakub pun melepas Bunyamin bersama mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun bertipu daya. Membuat siasat. Agar saudara kandungnya itu bisa tertahan. Bagaimana caranya? Piala, jadi waktu itu menakar gandum itu menggunakan piala. Piala yang sekarang ini dijadikan hadiah, itu di zaman dahulu itu adalah alat untuk mengukur, untuk menakar, untuk mengambil gandum. Nah, piala milik raja itu dimasukkan ke dalam karungnya Bunyamin. Bunyamin dalam keadaan tidak tahu. Kemudian diumumkanlah pengumuman. Kami kehilangan piala raja. Barang siapa mendapatkannya dia akan mendapatkan hadiah. Ternyata tidak satupun dari mereka yang mampu mendatangkan piala raja yang hilang itu. Kemudian berikutnya Nabi Yusuf pun memanggil 11 orang itu. Kalian mencuri piala raja. Tidak, kata mereka bersebelas. Kami datang dari kampung kami. Bukan niat berbuat jahat. Tapi kami datang untuk berbuat baik. Kata Nabi Yusuf, apa balasannya? Kalau ternyata salah satu karung kalian ada padanya piala raja. Mereka katakan, siapapun dari kami yang didapati piala raja padanya, maka dia jadi budakmu. Baik, kata Nabi Yusuf, aku terima perjanjian itu. Maka diperiksanya 10 karung milik mereka, tidak didapati. Maka karung yang ke-11 milik Bunyamin ada padanya piala raja. Maka tidak ada pilihan kecuali Bunyamin ditahan. Menjadi budaknya Nabi Yusuf. Mereka katakan, kami keberatan katanya. Pilihlah salah satu dari kami yang bersepuluh. Kami akan mendapatkan marah besar dari ayah kami. Kata Nabi Yusuf, aku tidak akan menghukumi kalian kecuali sesuai dengan perjanjian. Maka yang aku tahan adalah orang yang ada padanya di karungnya piala itu. Dia orangnya, maka aku tahan. Maka pulanglah mereka dengan kesulitan. Kemudian Bunyamin pun berada bersama Nabi Yusuf. Dan dikatakan kepadanya, aku saudaramu Yusuf. Engkau saudaraku Bunyamin. Maka mereka pun berbahagia di dalam istana. Maka di sini kita lihat
yakni bagaimana Allah ceritakan tentang kejadian ini dalam ayat 76 dari surat Yusuf. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Tidaklah Nabi Yusuf mampu mengambil saudaranya dengan cara menggunakan ajarannya raja yang berlaku pada waktu itu. Tapi beliau menggunakan cara yang Allah ilhamkan kepadanya. yakni melakukan siasat. Jadilah Benyamin sebagai orang yang berbuat salah. Kemudian Allah jadikan mereka berkata bahwa siapapun yang ditemukan padanya piala, maka dia menjadi budakmu. Maka itu yang dipenuhi oleh Nabi Yusuf. Bukan ajarannya raja. Kalau digunakan ajarannya raja, maka orang yang didapatinya piala, berlakulah hukum, yakni akan dipenjara, akan diazab dan sebagainya. Tapi tidak. Sesuai dengan perjanjian. Dijadikan budak. Maka Bunyamin pun jadi budaknya Nabi Yusuf bersama Nabi Yusuf. Kemudian dikatakan narfa'u darajati man nasya'. Begitulah kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki. Sehingga yang tidak terfikir jadi terfikir. Orang yang tidak tahu caranya jadi tahu caranya. Karena Allah yang membukakan jalannya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada orang yang sangat berilmu. Jadi kalau seseorang itu mau sombong, saya berilmu, ingat bahwa di atasmu ada orang yang sangat berilmu. Sehingga kita lihat selalu begitu. Selalu begitu. Jadi kalau seseorang menjadi seorang doktor, di atasnya ada spesialis. Di atas spesialis ada super spesialis. Di atasnya super spesialis ada profesor. Di atasnya profesor ada para penemu. Yang menemukan teori-teori dan konsep-konsep yang mereka gunakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak boleh seseorang menyombongkan dirinya karena berilmu. Karena setiap orang yang berilmu, di atasnya ada orang yang sangat berilmu. Kita lanjutkan dan saya mentarget 3 slide lagi supaya selesai dibahas. Karena kita ingin selesai dari pembahasan tentang bagaimana mengembangkan basirah. Kita perhatikan berikutnya. Bahwa agar supaya basirah kita itu bisa semakin tajam, semakin berkembang, kita ini harus punya 2 hal di dalam diri kita. Yaitu as-sabru wa husnul dhanni billahi ta'ala. Kemampuan bersabar dan berbaik sangka kepada Allah yang Maha Mulia. Jadi kalau kita ingin basirah kita tajam, selalulah sabar di kondisi apapun. Di kondisi senang ataupun sedih. Di kondisi mudah ataupun susah. Di semua kondisi, di semua situasi, kita harus sabar. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Fasabru alal makarihi wa fahmul hikmati minal ibtila'i wa annahu sunnatun fis salihin wa tamhisun lil mu'minin. Kita tahu bahwa bersabar terhadap keadaan yang buruk dan selalu memahami bahwa ujian itu pasti ada hikmahnya. Sakit ada hikmahnya.
Musibah ada hikmahnya. Kegagalan ada hikmah. Harus yakin bahwa Allah itu sedang bersikap baik kepada kita. Ingin memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Kita tahu bahwa kita ini di situasi biasa sulit melepas kesombongan. Seseorang ya, di saat sehat, di saat kuat, itu sulit untuk tidak sombong. Tapi begitu kena musibah, plak, hilang sombongnya. Sombongnya terbang. Nah, itulah situasi yang membuat seseorang itu diuji oleh Allah. Mampukah bersabar? Mampukah berbaik sangka kepada Allah? Kalau dia mampu bersabar dan berbaik sangka kepada Allah, dia akan mendapatkan rizki dari Allah, karunia dari Allah berupa ketajaman dan basirah. Di mana bersabar dan meyakini adanya hikmah pada setiap adanya ujian, itulah sikapnya orang-orang saleh. Dan itulah cara Allah dalam memilah dan memilih orang-orang yang beriman. Di saat Allah ingin menguji seseorang itu benar-benar beriman atau tidak, bagaimana caranya? Diberi ujian oleh Allah. Ujian kegagalan, ujian sakit, ujian macam-macam musibah. Untuk apa? Untuk Allah buktikan benarkah imannya. Sehingga berbaik sangka kepada Allah adalah satu hal yang harus terus ada pada diri seseorang. Di semua situasi dan kondisi. Bahwa musibah ini adalah baik buat dirinya. Karena Allah ingin melakukan kebaikan terhadap dirinya. Dengan cara yang lain tidak mempan dia itu dirubah oleh Allah. Nah, dari sini beriman terhadap musibah kita bahwa ini baik dan ada hikmahnya adalah bentuk baik sangka kita kepada Allah. Dan itulah sikapnya orang yang beriman. Kita lihat di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia dengan musibah. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu. Untuk Allah dengar bagaimana bentuk keluh kesahnya kepada Allah. Sehingga dia menangis di hadapan Allah. Sehingga dia berdoa kepada Allah. Merendahkan dirinya kepada Allah. Meminta-minta dengan kerendahannya di hadapan Allah. Merintih di hadapan Allah. Itu yang Allah ingin dengar dari dia. Benarkah dia beriman? Benarkah dia yakin bahwa Allah Maha Mampu? Atau tidak? Itu yang Allah ingin dengar. Maka kita pun ingin belajar dari tuturan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mengambilkan sebuah hikmah, sebuah teori dari surat Saba ayat 46. Kita ingin telaah ayat ini. Di mana Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, "Fa'awwalu manazilil ubudiyati al-yaqwatu." Bahwa
kedudukan ibadah yang paling pertama adalah kesadaran. Jadi orang beribadah itu yang pertama dilakukan saat beribadah, yang betul-betul ibadah adalah kesadarannya. Sehingga orang yang beribadah tapi tidak sadar itu kosong. Karena inti daripada ibadah itu sadar. Sadar bahwa saya ini sedang ada di hadapan Allah yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha mampu memenuhi kebutuhan saya, yang sangat saya cintai, yang sangat saya butuhkan, sangat saya bergantung kepadanya. Disadari itu. Maka inilah bentuk ibadah pertama. Tanpa itu kosonglah ibadah. Seseorang sulit untuk bisa khusyuk tanpa kesadaran. Wastadalla biqaulihi ta'ala, dan beliau berdalil dengan firman Allah di surat Saba ayat 46. Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Qul, Rasulullah SAW disuruh mengatakan, innama a'idhukum biwahidatin. Sesungguhnya aku ingin menasehati kalian dengan satu hal. Antaqumu lillahi, kalian boleh saja berdiri di hadapan Allah, beribadah di hadapan Allah, mathna, berdua-duaan, wa furada, atau sendirian-sendirian. Maka thumma tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Kalian dalam keadaan sadar. Jadi berdiri tapi kosong, tidak sadar, kosong pula ibadah. Sehingga ibadah itu mengharuskan seseorang sedang berpikir pada saat beribadah. Sehingga semua bacaan yang dibacanya itu dipahaminya dan disadarinya. Bukan sekedar kebiasaan yang kosong. Di saat dia bertakbir disadarinya benar-benar dia sedang mengagung-agungkan Allah. Di saat dia itu membaca ayat-ayat doa maka dia sedang berdoa kepada Allah. Di saat dia itu membaca ayat-ayat yang sedang bercerita maka dia sedang bercerita tentang apa yang Allah ceritakan. Di saat dia membaca perintah dan larangan, dia pun sedang memperhatikan perintah dan larangan Allah. Sehingga dia benar-benar menyadari apa yang dibaca. Apa yang dilakukannya saat melakukan ibadah. Maka kita lihat ini slide yang terakhir. Ibnul Qayyim menerangkan surat apa tadi? Surat Saba ayat 46. Maka Ibnul Qayyim pun menerangkan ayat tadi. Al-qiwamatu lillahi ta'ala hiyal yaqbatu min sinatil ghaflah. Al-qiwamatu lillahi ta'ala. Tegak berdiri di hadapan Allah yang maha mulia adalah apa bentuknya? Hiyal yaqdhatu min sinatil ghaflah. Dia adalah kesadaran dengan meninggalkan kelalaian, lupa, tidak sadar. Jadi unsur pertama orang sadar itu artinya dia tidak lalai. Tidak sedang lupa.
tidak sedang terlena, tidak. Betul-betul sedang berpikir, sedang berkonsentrasi, memperhatikan dan memikirkan, memahami dan meyakini apa yang sedang dibacanya, apa yang sedang dilakukannya. Wan-nuhudhu awartatil fatrah. Tegak berdiri di hadapan Allah itu adalah sikap seseorang nuhud, bangkit, awartatil fatrah, dari rumitnya kekosongan diri. Di mana kita ini kalau lagi hiburan, apa yang terjadi? Kekosongan diri. Lupa Allah. Tidak zikrullah. Ini fatrah, kekosongan. Di mana seseorang itu semestinya selalu ingat Allah. Sehingga mati kapanpun, dimanapun, di saat apapun, dalam keadaan ingat Allah. Itulah yang disebut dengan menegakkan ibadah. Thummal yaqdhatu tujibul fikrah. Adanya kesadaran berikutnya adalah mewajibkan adanya fikrah. Orang sadar itu mesti sedang berpikir. Orang tidak sadar itu mesti sedang tidak berpikir. Atau seseorang lagi sholat tapi pikirannya tidak sedang beribadah. Kemana-mana. Maka itu namanya bukan tegak beribadah. Tegak beribadah itu maknanya adalah seseorang sedang berpikir apa yang sedang diucapkan dan dilakukan. Berpikir tentang apa? Wahia tahdiqul qalbi. Di mana dia itu sedang peduli, sedang mengindahkan, sedang mempedulikan jiwanya. Jiwanya itu benar-benar ada. Basirahnya benar-benar sedang terbuka. Sedang berkonsentrasi, sedang berpikir. Memperhatikan dan peduli. Thumma idza sahhatil fikratu aujabatil basirah. Maka di saat seseorang itu sedang benar-benar berpikir, maka di saat itulah dia pasti sedang mengaktifkan basirahnya. Jadi kita lihat di sini bahwa wujud dari basirah adalah berpikir. Orang yang basirahnya mati, basirahnya tidak berpikir. Tapi orang yang basirahnya hidup, maka basirahnya berpikir. Karena kehidupan basirah itu diwujudkan dalam bentuk berpikir. Peduli, perhatian terhadap apa yang sedang dilihatnya. Sehingga kalau dia sedang beribadah, benar-benar dia itu sedang memperhatikan Allah. Sedang mempedulikan Allah. Sedang memperhatikan dan memikirkan apa yang dibacanya. Dan apa yang dilakukannya. Nah, dari sini inilah kesimpulan kita terkait dengan pelajaran kita. Di mana kita ini sedang berusaha untuk memahami bagaimana mengembangkan kemampuan basirah. Bahwa kemampuan yakni basirah itu harus dikembangkan. Pertama kali bahwa basirah itu membutuhkan hidayah dari Allah.
ilmu saja tidak cukup. Banyak orang berilmu tapi basirahnya tertutup. Sehingga yang kuat itu hawa nafsunya. Walaupun lulusan STAN sekalipun, katanya ahli akuntansi, ahli tentang bagaimana melaporkan dan membukukan keuangan, tapi ternyata bikin laporan palsu. 2 tambah 2 bukan 4 tapi 5 atau lebih daripada itu. Kenapa kita bilang kok begitu? Ternyata ada kepentingan hawa nafsu. Sehingga basirahnya tertutup. Sehingga dia tidak punya komitmen. Tidak punya amanah. Tidak menjaga kejujuran. Tidak menjaga kebenaran. Ini suatu contoh. Dan ini yang terjadi. Jadi kita lihat bahwa basirah itu membutuhkan hidayah dari Allah. Dan hidayah dari Allah itu akan datang kepada orang yang mampu ikhlas kepadanya. Menjaga la ilaha illallah di dalam dirinya. Dan dia selalu memperhatikan Allah, melakukan apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah sukai. Dia jalankan perintah Allah dan dia jauhi larangannya. Dia selalu berusaha untuk semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Selalu yakin bahwa dirinya bersama Allah karena dia memelihara apa-apa yang Allah minta dia untuk memeliharanya. Inilah pelajaran kita dan silakan barangkali ada pertanyaan. Ada, silakan. Ada mikrofon. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustadz atas kajian dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan ilham atau gagasan atau ide kita itu memang dari Allah begitu Ustadz. Kadang-kadang misalnya kita tiba-tiba mendapatkan gagasan gitu atau apa semacam kayak inspirasi atau bahkan misalnya jadi dari mimpi misalnya gitu. Karena kenapa saya bertanya seperti ini terkait kisah Nabi Yusuf tadi, beliau kan semacam bertipe muslihat dan itu kan memang dari Allah pastinya Ustaz. Cuma kita sebagai maksudnya bukan nabi, manusia biasa tuh bagaimana memastikannya Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya. Yang pertama bahwa ingat semua ilmu, entah ilmu agama atau ilmu dunia, kalau dia memenuhi 3 hal, dia itu benar, dia itu baik, dan dia itu bermanfaat, maka dia disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat, sumbernya adalah Allah. Entah ilmu agama atau ilmu dunia. Sehingga tidak ada ilmu kecuali asalnya ilham dari Allah. Contohnya yang bukan nabi, ibunya Nabi Musa ingin menyelamatkan bayinya. Maka Allah pun memberinya ilham. Diikutinya. Disuruh membuat tabut peti, dibuatnya peti. Disuruhnya melemparkan peti itu ke sungai, dilemparkannya ke sungai. Disuruhnya agar saudara perempuan Nabi Musa mengiringi peti itu dari kejauhan, dikuntiti, diikuti, itu pun dilakukannya. Sampai dengan si ibu itu menjadi orang yang menyusui Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak mau menyusu kepada yang lainnya. Nah, ini semua adalah ilham dari Allah. Kepada orang yang bukan Nabi. Sekedar seorang perempuan, ibunya Nabi Musa, yang bukan Nabi. Jadi semua ilmu itu
di saat dia adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, entah itu perkara agama atau perkara dunia, bersumber dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seseorang itu harus benar-benar menerapkan ilmunya itu menjadi hikmah. Apa sih bedanya antara ilmu dengan hikmah? Bedanya bahwa ilmu itu tidak pasti tepat dan benar. Ilmu itu belum tentu hikmah. Tapi semua hikmah itu pasti ilmu. Kenapa? Karena hikmah itu adalah ilmu yang dilaksanakan, yang diterapkan dengan baik dan benar. Setiap ilmu yang diterapkan dengan baik dan benar disebut dengan hikmah. Sehingga apa sih al-hikmah itu? Al-hikmah itu menurut para ulama adalah al-isabah, ketepatan. Di saat ilmu itu dilaksanakan dengan tepat. Tepat itu artinya dia itu baik dan dia itu benar. Baik saja tidak cukup, benar saja tidak cukup. Dua-duanya harus terjadi. Dia baik dan dia benar. Nah, itu harus diupayakan. Kemudian yang ketiga, usahakanlah kita ini menjadi orang yang selalu beristikharah kepada Allah dan bermusyawarah. Seperti Rasulullah SAW, meskipun beliau itu Nabi dan Rasul, tapi selalu bermusyawarah. Karena otak yang satu kalah dibandingkan dengan otak yang beberapa otak. Pengalaman yang cuma satu tidak bisa lebih hebat daripada pengalaman orang banyak. Maka kita harus rajin bermusyawarah, mendiskusikan. Karena musyawarah itu mendatangkan barokah. Kemudian berikutnya adalah istikharah. Di saat kita ingin melakukan sesuatu yang sensitif, sesuatu yang strategis, sesuatu yang punya efek, bisa jadi krusial terhadap kehidupan kita, maka kita istikharah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Wahai Allah, kalau yang aku lakukan itu baik dan benar, mudahkanlah. Kalau ini tidak baik dan tidak benar, jangan jadikan terhadapku. Kita pun berlatih untuk membaca doa istikharah. Karena Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya doa istikharah seperti mengajarkan Al-Quran. Sehingga mereka membaca doa istikharah itu sama semua para sahabat. Bacaan istikharahnya sama. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu. Dan seterusnya. Sama persis, tinggal kita mengisi saja. Apa perkara yang akan ditanyakan, maka plotting di situ. Karena ada titik-titik di situ, titik-titik itu yang kita isi. Nah, ini bentuk usaha kita agar semua yang kita lakukan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain. Ya. Nampaknya tidak ada. Adanya melotot aja nih. Ya ada ini foto. Silakan. Ada kawan kita. Ya. Apa hikmah di balik Nabi Yusuf melakukan siasat kepada saudara-saudaranya? Kenapa Nabi Yusuf nggak langsung memperkenalkan diri langsung ke saudara-saudaranya? Harus siasati dulu. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam
adalah bukan seorang yang pendendam. Karena mestinya pada saat itu juga dikerus itu, saudara-saudaranya itu. Ini orangnya, kan mestinya gitu tuh, ya apa enggak? Ini yang melemparkan aku ke dalam sumur. Sehingga dia membalas dendamnya. Itu tidak dilakukannya. Ya atau tidak? Dia tetap mengikuti petunjuk Allah. Dia bersabar ingin mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang Allah sampaikan kepadanya. Karena dia itu yakin kepada mimpinya. Sehingga pada saat dia waktu masih kecil dia sudah berkata kepada ayahnya. Wahai ayahku, aku telah bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku. Maka kata Nabi Yakub, jangan engkau ceritakan ini kepada siapapun. Aku takut syaitan akan membuat orang lain memusuhimu dan mencelakakanmu. Maka Nabi Yusuf pun tidak menceritakannya kepada siapapun. Nabi Yusuf ingin supaya ini jadi kenyataan. Ternyata jadi kenyataan. Jadi Nabi Yusuf tuh menunggu ini. Menunggu mimpinya yang tadi itu jadi kenyataan. Maka pada saat datang lagi mereka dalam keadaan menangis. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Di rumah sudah kering kerontang. Gandum tidak punya, uang tidak punya. Semua sudah tidak ada. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memberi isyarat kepada mereka. Mereka itu selama ini mengingkari bahwa yang ada di hadapannya adalah Nabi Yusuf. Mereka mengingkari itu. Karena buat mereka mustahil Nabi Yusuf bisa jadi ini. Diingkarinya. Maka Nabi Yusuf menunggu sampai mereka sadar bahwa dirinya adalah Yusuf. Maka pada saat Benyamin itu dibahagiakan oleh Nabi Yusuf. Walaupun tadi perjanjiannya akan menjadi apa? Menjadi budak. Tapi terbukti malah menjadi sahabatnya Nabi Yusuf. Baru mereka sadar. Innaka anta Yusuf. Apakah sesungguhnya engkau adalah Yusuf? Kata Nabi Yusuf, Naam, ana Yusuf wa hadha akhi. Aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Sujud mereka semuanya. Baru mereka mengakui. Kata Nabi Yusuf, ini jubahku. Ini lampirkan ke tubuh ayahku. Maka Nabi Yakub yang bertahun-tahun menangisi kehilangan Nabi Yusuf telah buta matanya. Maka di saat mereka membawa jubahnya Nabi Yusuf, dilampirkan jubah itu ke hadapan ayahnya. Tercium bau Yusuf oleh ayahnya. Melek dia. Mampu melihat kembali. Maka kata ayahnya, bukankah aku sudah katakan kepada kalian bahwa kita tidak yakni kehilangan Yusuf. Yusuf itu ada. Karena Nabi Yakub selalu meminta kepada mereka cari Yusuf, cari Yusuf, cari Yusuf. Karena dia yakin bahwa Yusuf itu ada. Tapi mereka semua mengingkarinya. Nah, kemudian Nabi Yusuf pun berpesan agar semua orang sekampungnya pindah ke Iskandaria. Maka itulah sejarah bagaimana urban, yakni terjadinya urbanisasi Bani Israel dari Al-Madain, dari kotanya Nabi Yakub ke Iskandaria. Sehingga nanti raja itu nanti akan bersusun berikutnya menjadi Fir'aun. Menjadi Fir'aun. Maka nanti ada Fir'aun, salah satu raja,
keturunan dari raja yang di zamannya Nabi Yusuf menjadi raja itu, itulah yang akan menjadi musuhnya Nabi Musa. Nah, maka datanglah Bani Israel kepada Nabi Yusuf. Dan di saat itulah bersujud ayah, ibu, dan 11 saudara Nabi Yusuf di hadapan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ini takwil mimpiku. Bersujudnya matahari ayahnya, bulan ibunya. Dan ini 11 bintang-bintang, yaitu saudaranya. Di mana kita tahu Bani Israel itu sukunya ada berapa? Ada 12 suku. Itulah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi 12 suku itu ada suku keturunan Nabi Yusuf, ada suku keturunan Benyamin, ada suku keturunan 10 dari saudaranya Nabi Yusuf. Itulah bintang-bintang. Itulah bintang-bintang. Seperti itu takwil mimpinya. Jadi Nabi Yusuf tidak akan terburu-buru. Ya atau tidak? Diikutinya ilham-ilham Allah karena dia ingin terwujud mimpinya jadi kenyataan. Dan itulah kenyataannya. Seperti itu. Ya. Jadi bagusnya sabar apa enggak nih? Sabar kan? Ya. Cukup ya? Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.